Halo teman-teman semuanya, selamat siang. Gimana nih kabarnya? Semoga teman-teman semuanya sehat selalu ya. Nah teman-teman, terima kasih banyak yang sudah hadir di sini, sudah meluangkan waktu, tenaga, pikiran untuk belajar bersama. Nah, selama 10 menit ke depan, saya akan sharing ilmu pengetahuan tentang pentingnya melakukan self-care. Semoga bermanfaat untuk teman-teman semuanya ya. Tapi sebelum itu, izinkan saya perkenalan terlebih dahulu. Next. Baik, perkenalkan nama saya Deborah. Saya lahir tanggal 12 September 2002. Alamat saya di Jalan Ridho nomor 32 Kota Bekasi. Email saya deborahregita420@gmail.com. Hobi saya membaca novel, memasak, berkebun, dan mendengarkan musik. Riwayat pendidikan saya SD di SDN Jatiranggon 1, SMP di SMPN 15 Bekasi, SMA di Seman 7 Bekasi, dan sekarang saya sedang berkuliah di Poltekkes Kemenkes Jakarta 3. Yuk kita mulai saja. Nah, saya mau tanya nih, kenapa self-care itu penting? Atau kenapa orang mengabaikan self-care? Nah, sudahkah teman-teman peduli terhadap diri sendiri? Ayo, sudah atau belum? Oke, kalau gitu izinkan saya untuk menjelaskan lebih dalam ya. Next. Jadi, WHO menjelaskan self-care sebagai sebuah aktivitas yang bertujuan untuk meningkatkan kesehatan, mencegah, dan membatasi penyakit serta memulihkan kesehatan individu. Nah, seperti yang telah kita ketahui, self-care sendiri berarti meluangkan waktu untuk melakukan sesuatu yang membantu kita untuk hidup lebih baik dan meningkatkan kesehatan mental maupun kesehatan fisik kita. Self-care merupakan cara kita untuk lebih peduli dan mencintai diri sendiri. Next. Nah, selanjutnya kita akan membahas dampak dari mengabaikan self-care. Di antaranya, yang pertama, dapat membuat orang menjadi depresi, stres, atau rasa cemas yang berlebihan. Yang kedua, membuat seseorang menutup diri dari lingkungan sekitarnya. Yang ketiga, kebiasaan-kebiasaan yang dapat memperburuk kesehatan, seperti mengkonsumsi makanan junk food, dan kurangnya berolahraga. Jadi kesehatannya itu tidak dijaga. Nah, setelah kita mengetahui dampak dari mengabaikan self-care, kita juga perlu tahu nih, apa aja sih manfaat dari adanya self-care. Yang pertama, mengurangi stres dan cemas. Ketika kita meluangkan waktu untuk melakukan hal-hal yang kita sukai dalam rangka merawat diri sendiri, maka itu akan membuat kita nyaman dan rileks, sehingga kita lebih bisa mengontrol stres dan kecemasan yang berlebihan, serta menaikkan mood kita. Yang kedua, lebih percaya diri. Ketika kita memperlakukan diri sendiri dengan baik dan penuh perhatian, maka kita akan memandang diri kita menjadi lebih positif, sehingga kita bisa mengembangkan diri kita. Yang ketiga, menghasilkan hubungan yang lebih baik. Jika kita sudah terbiasa melakukan self-care, maka kita akan lebih bahagia, sehingga kita bisa membagikan kebahagiaan kita kepada orang lain. Yang keempat, meningkatkan kesehatan fisik. Merawat diri sendiri itu juga terdapat aspek merawat kesehatan loh, seperti berolahraga dengan konsisten, makan makanan yang bergizi, tidur yang cukup, dan lain-lain.
Hal ini membuat kesehatan fisik kita menjadi lebih baik juga loh. Next. Next. Nah, berikut ini saya akan membagikan tips apa aja yang dapat teman-teman lakukan untuk meningkatkan self-care selama di rumah aja. Yang pertama, ada cycle self-care. Di antaranya itu tidur yang teratur, berolahraga, mengkonsumsi makanan yang bergizi, berjemur, dan menghirup udara pagi. Yang kedua, ada social self-care. Di antaranya menelpon teman untuk bertukar kabar, quality time bersama keluarga, virtual party dengan sahabat, dan melakukan dinner dengan keluarga. Yang ketiga, ada mental self-care. Di antaranya membaca buku, menonton film yang mengasah pikiran, bermain game teka-teki, mengeksplor skill baru, dan mendengarkan webinar. Nah, yang terakhir ada emotional self-care. Di antaranya self-talk, mendengarkan lagu yang menenangkan, dan melakukan me time. Next. Next. Ayo teman-teman, lakukan self-care agar kita lebih menghargai diri sendiri. Ingat, walaupun sepele, tidak boleh diabaikan, because caring is healing. Next. Sekian dari saya, mohon maaf bila ada kesalahan kata yang saya ucapkan. Terima kasih, sampai jumpa lagi. Dadah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera untuk kita semua. Wah, gimana kabar teman-teman semua hari ini? Semoga tetap selalu dalam keadaan sehat, walafiat, semangat, dan selalu bahagia. Senang sekali rasanya saya bisa berkumpul dalam satu ruangan bersama teman-teman yang sangat keren dan energik ini. Semoga waktu, pikiran, dan tenaga yang telah teman-teman curahkan dalam acara ini akan dibalas kebaikan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin, amin ya robbal alamin. Baik, selama beberapa menit ke depan, saya mau ngajak teman-teman semua nih untuk eksplor bareng-bareng. Mau kan teman-teman? Ya, kali ini kita akan eksplor bareng seputar tuberkulosis. Pasti teman-teman udah nggak asing lagi kan apa itu penyakit tuberkulosis? Ya, kali ini kita akan membahas terkait pengendalian tuberkulosis, seperti bagaimana cara mencegah, mengatasi, dan mengendalikan penyakit tuberkulosis ini. Sebelum kita masuk ke materi awal, izinkanlah saya untuk berkenalan dulu ya, karena menurut pepatah itu tak kenal maka tak sayang. Oke teman-teman, izinkanlah saya untuk memperkenalkan diri. Nama saya Dewi Sukmawati, teman-teman boleh panggil saya dengan panggilan Dewi, Sukma, atau nama lengkap juga boleh. Saat ini saya berprofesi sebagai mahasiswa di salah satu Politeknik Kesehatan di Jakarta, yaitu Poltekkes Kemenkes Jakarta 3 pada jurusan Kebidanan Prodi Farmasi Kesehatan tingkat 2. Baik, teman-teman, saya tahu nggak? Ternyata seseorang yang memiliki imun tubuh yang lemah dapat memudahkan penyakit menular seperti penyakit TBC ini masuk ke dalam tubuh kita.
Wah, kenapa bisa gitu ya? Lalu teman-teman pernah nggak bayangin kalau misalkan orang-orang di sekitar kita, bahkan diri kita sendiri, kalau nggak menerapkan pola hidup yang bersih dan sehat, mengesampingkan kesehatan, apa yang akan terjadi dalam hidup dia? Dan seberapa besar ya dampak mereka untuk tertular oleh penyakit ini? Karena pada dasarnya dua hal tersebut tadi seperti daya tahan tubuh yang lemah serta pola hidup yang tidak sehat dapat memudahkan bakteri Mycobacterium tuberculosis, yaitu penyebab dari penyakit TBC ini, masuk ke dalam tubuh kita. Ya, karena menurut data WHO pada tahun 2020, TBC ini termasuk salah satu jenis penyakit menular dan mematikan di dunia. Bahkan menurut datanya, Indonesia merupakan negara dengan kasus TBC terbanyak di dunia dengan peringkat ketiga teratas setelah negara India dan juga Tiongkok dengan pencapaian kasus sebanyak 842.009 jiwa per tahunnya. Karena pencapaian kasus yang sangat tinggi di Indonesia itu, makanya yuk kita sama-sama bareng-bareng cari tahu gimana sih cara mengendalikan, mencegah, dan mengatasi penyakit menular ini. Di sini ada yang tahu nggak apa itu penyakit TBC? Atau ada nggak yang bisa menjelaskan apa itu penyakit tuberkulosis? Mungkin penyakit TBC ini udah nggak asing ya di telinga kita. Nah, untuk teman-teman yang belum tahu atau lupa terkait penyakit TBC, jadi penyakit TBC itu adalah salah satu jenis penyakit menular dan mematikan di dunia yang disebabkan oleh adanya bakteri. Nah, bakteri ini itu Mycobacterium tuberculosis. Nah, ini kalau bakteri itu masuk ke dalam tubuh kita, maka dia akan menular tubuh kita dan kita akan mengidap penyakit tuberkulosis. Nah, penyakit ini utamanya menyerang paru-paru dan organ pernapasan lainnya. Tapi selain menyerang organ pernapasan, penyakit TBC ini juga bisa menyerang organ tubuh lainnya seperti selaput otak, kelenjar getah bening, usus, tulang, lambung, dan banyak lainnya. Wah, mengerikan juga kan? Bakteri Mycobacterium tuberculosis ini menyebar ketika seseorang dengan pengidap penyakit TBC akut itu sedang berbicara, batuk, ataupun bersin. Jadi percikan liur dan dahak itu adalah media penularannya. Bakteri ini bahkan bisa bertahan lamanya seperti berjam-jam, bahkan berhari-hari lamanya kalau misalkan dia mengendap di suatu udara yang tertutup maupun yang lembab. Nah, terkait orang-orang yang beresiko tinggi terhadap penularan TBC itu satu aja sih. Nah, orang-orang yang beresiko tinggi tertular penyakit TBC ini adalah pastinya orang-orang yang memiliki kontak dekat dengan pengidap TBC, seperti keluarga, sanak saudara, rekan kerja, teman, sahabat, lalu perokok, terus pengidap HIV/AIDS, obesitas, lansia, lalu mereka yang tinggal di daerah yang kumuh dan padat penduduk, serta anak-anak juga bisa tertular penyakit ini. Nah, penyakit ini mudah menyerang kalau misalkan sistem kekebalan tubuh dalam diri kita ini menurun. Kalau udah tertular, biasanya orang yang mengidap penyakit TBC ini akan mengalami berbagai macam gejala. Contohnya itu, pertama, dia akan mengalami gejala demam lebih dari 38 derajat Celcius, lalu yang kedua itu batuk lebih dari 2 minggu lamanya, disertai batuk berdahak, serta tubuhnya itu terasa lemas, letih, lesu, lalu keringat di malam hari tanpa adanya suasana yang panas gitu. Lalu serta dia akan mengalami penurunan berat badan yang sangat signifikan. Nah, kalau misalnya pengidapnya itu sudah terjadi infeksi di bagian paru-paru, maka penderitanya ini akan mengalami gejala sesak napas. Nah, karena gejala penyakit TBC yang saya sebutkan tadi hampir sama kayaknya dengan beberapa penyakit pernapasan lainnya, oleh karena itu sangat penting nih dilakukan konsultasi dan pemeriksaan lebih lanjut kepada dokter ataupun tenaga medis terkait untuk diagnosa lebih jelasnya apakah kita terindikasi atau tertular penyakit TBC ini atau enggak. Nah, untuk diagnosisnya itu bisa dilakukan oleh berbagai cara. Salah satunya itu dengan cara tes foto rongsen dada, tes mantuk, tes dahak, dan juga tes darah. Tapi kalau misalkan pengidap TBC ini mengesampingkan kesehatan, nggak peduli akan penyakitnya, dan tidak melakukan pemeriksaan lebih lanjut, maka efek terburuknya itu adalah kematian. Tapi kalau misalkan pengidap TBC ini melakukan pengobatan yang benar, maka penyakit TBC ini juga dapat disembuhkan loh. Seperti kayak misalkan pengidap TBC ini melakukan check up berkala, pemeriksaan berkala seperti itu,
lalu dia mengonsumsi obat-obatan antibiotik yang telah diresepkan dan diberikan oleh dokter, serta mengonsumsi obat anti tuberkulosis atau OAT, biasanya itu secara rutin dengan jangka waktu 6-9 bulan. Nah, itu insya Allah penyakit TBC itu akan sembuh. Tapi sebelum terjadi hal tersebut, lebih baik kita fokuskan dulu ke hal preventifnya ya teman-teman, karena kan manfaat itu mencegah lebih baik daripada mengobati. Nah, kita bisa loh melakukan pencegahan dan pengendalian penyakit tuberkulosis ini dengan berbagai macam cara. Nah, teman-teman sini ada yang tahu nggak apa aja sih langkah pengendalian penyakit tuberkulosis ini? Ayo, ada yang disebutkan? Baik, kali ini saya mau kasih tahu teman-teman semua nih mengenai langkah jitu pengendalian tuberkulosis. Ada 4 langkah jitu terkait pengendalian tuberkulosis. Apa aja sih? Yang pertama itu imunisasi BCG pada bayi. Nah, imunisasi BCG pada bayi ini wajib dilakukan sejak dini, biasanya pada bayi sebelum umur 2 bulan, untuk meningkatkan ketahanan tubuhnya. Biasanya kan kita kan pernah dengar nih, kalau misalkan bayi yang baru lahir, terus nggak lama dia akan melakukan suntik imunisasi. Nah, salah satunya itu adalah suntik imunisasi BCG. Untuk bayi yang usianya di bawah 2 bulan, biasanya tenaga medis atau dokter akan memberikan dosis sebanyak 0,05 mili, sedangkan untuk bayi yang usianya lebih dari 3 bulan, dokter akan memberikan dosis sebanyak 0,10 mili sesuai dengan kebutuhannya. Sepertinya juga imunisasi BCG ini dapat menjadi program pemerintah karena ini sangat digencarkan juga ya dalam pengendalian tuberkulosis. Yang kedua, langkah jitu yang kedua itu apa? Langkah jitu yang kedua itu adalah memakai masker jika sedang batuk dan bersin. Ya, seperti yang dijelaskan tadi nih, kalau misalkan media penularan TBC ini melalui percikan liur dan dahak yang dikeluarkan oleh penderita TBC. Jadi, sebisa mungkin diharapkan kalau misalkan kita berada di tempat umum atau di tempat yang ramai gitu, sebaiknya kita menggunakan masker, karena kita kan nggak tahu siapa aja yang mengidap dan tertular oleh penyakit TBC ini. Jadi lebih baik kita mencegah dengan memakai masker di tempat umum. Selain itu jangan lupa untuk tetap cuci tangan. Selain itu, masker juga dapat digunakan kalau misalkan kita sedang batuk atau bersin, serta mengeluarkan percikan-percikan kalau misalkan kita sedang sakit, agar orang-orang di sekitar kita tidak tertular oleh penyakit kita ini. Lalu yang ketiga, langkah jitu yang ketiga itu adalah lakukan pola hidup bersih dan sehat. Pola hidup bersih dan sehat itu apa aja sih? Apa aja yang bisa kita lakukan sih? Nah, pola hidup bersih dan sehat itu yang bisa kita lakukan salah satunya adalah makan makanan yang bergizi dengan gizi seimbang, dan sebaiknya 3 kali sehari dengan gizi yang seimbang dan juga teratur. Setelah itu ada olahraga rutin, terus berjemur di pagi hari untuk mendapatkan pasokan vitamin D dalam tubuh kita. Lalu kita juga bisa mengonsumsi air putih mineral untuk menghindari dehidrasi. Serta langkah pengendalian jitu yang terakhir itu yang keempat, ada apa? Ada tidak mudah di sembarang tempat. Pasti teman-teman bertanya, kenapa bersangkutan dengan mudah sih? Karena logikanya nih, kalau misalkan kita mudah, terus pasti kan akan jatuh ke bawah dan ke tanah. Dan tanah ini akan dibawa oleh angin ke udara. Dan yang kita tahu itu, udara itu adalah salah satu perantara media penularannya. Jadi, sebaiknya kita untuk tidak mudah sembarang tempat. Karena kita udah tahu nih mengenai langkah pengendalian gitu itu, lebih baik kita mencegah ya teman-teman. Melihat dan mendengar kayak bahaya dan dampak buruk dari TBC ini pasti menyeramkan juga kan untuk kita semua maupun untuk orang lain. Oleh karena itu, yuk kita sama-sama bareng-bareng sebelum terkena dan terpapar penyakit TBC ini, kita bisa loh melakukan pencegahan dan pengendalian TBC. Mulai dari diri sendiri, mulai dari saya, mulai dari kamu, agar keluarga kita, orang lain dapat terhindar dari penyakit ini. Kita bisa melakukan langkah jitu pengendalian TBC seperti yang saya sebutkan tadi, yaitu seperti imunisasi, memakai masker, pola hidup bersih dan sehat, dan tidak meludah. Nah, perubahan itu bisa dimulai dari hal kecil, tapi hal kecil itu dapat membuat kita selangkah lebih maju untuk menghindari dan tertular dari penyakit TBC ini. Baik, saya Dewi Sukmawati. Mohon maaf apabila ada kesalahan dalam pengucapan kata yang kurang berkenan, dan saya juga mengucapkan terima kasih pada teman-teman yang telah berpartisipasi dalam acara ini sampai akhir acara. Semoga ilmu yang telah saya berikan dapat bermanfaat dan dapat diterapkan dalam kehidupan sehari-hari teman-teman. Baik, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi teman-teman sekalian. Bagaimana nih kabarnya pada pagi hari ini?
dan diberikan semangat untuk menjalankan aktivitas sehari-hari. Sebelumnya saya ucapkan terima kasih kepada teman-teman sekalian yang telah menyempatkan waktunya untuk hadir di kelas saya. Sebelumnya teman-teman udah tahu belum namaku? Belum ada? Baik, izinkan saya untuk memperkenalkan diri. Nama saya Nurul Syifa, panggil saja Syifa. Teman-teman ada yang tahu nggak sih arti kata Syifa itu apa? Nah, dalam bahasa Arab, arti Syifa itu diartikan sebagai obat. Nah, dengan adanya saya di sini, semoga bisa menjadi obat untuk kita semua dan ilmunya bermanfaat untuk kalian semua dan kalian bisa menerapkannya kepada keluarga, saudara, atau lingkungan sekitarnya. Baik, di sini saya akan sharing kepada teman-teman sekalian mengenai penyakit asma. Sebelumnya teman-teman tahu nggak sih apa yang dimaksud dengan penyakit asma? Nggak ada yang tahu? Baik, saya akan menjelaskan lebih dalamnya. Jadi penyakit asma merupakan salah satu penyakit di mana terjadinya penyempitan saluran pernafasan yang mengakibatkan sesak nafas dan disertai suara meni. Betul sekali. Teman-teman juga harus tahu ya, tidak semua penyakit yang menimbulkan sesak nafas itu dibilang penyakit asma. Contohnya itu seperti penyakit jantung. Kan penyakit jantung kalau sedang timbul penyakitnya akan nyeri di dada dan sesak di dada. Tapi tidak ada suara meninya. Berarti itu bukan penyakit asma. Betul sekali teman-teman. Nah, contohnya lagi tuh seperti kalian nih mau ketemu gebetan atau pacar kalian ya. Kalian pasti takut kan, kayak deg-degan nih ketemu pasangan gitu kan yang mengakibatkan sedikit sesak di dada gitu. Tapi ingat, sesak kalian itu bersuara meni. Jadi kalian tidak termasuk sesak karena asma. Betul sekali. Nah, di sini juga saya akan menjelaskan mengenai prevalensi penyakit asma di Indonesia. Jadi, penyakit asma di Indonesia sekitar 24,1%. Prevalensinya di Indonesia. Wow, cukup besar juga ternyata ya. Iya, betul sekali. Nah, kan teman-teman sekalian rata-rata ada yang di DKI Jakarta dan di Jawa Barat ya. Benar kan? Iya. Nih, di sini juga aku akan menjelaskan mengenai prevalensi di DKI Jakarta dan di Jawa Barat. Untuk di DKI Jakarta sendiri ini prevalensi penyakit asma sekitar 5,2%. Tinggi juga ya, lumayan. Dan untuk di Jawa Barat sekitar 1,2% prevalensinya di Indonesia. Dan kalian harus tahu juga penyakit asma merupakan salah satu penyakit yang menyebabkan kepada kematian. Wow, serem sekali ya teman-teman. Jadi kalian harus tahu nih, harus lebih semangat untuk mengikuti kelas ini agar kita mendapatkan ilmunya. Nah, aku juga mau ngasih tahu nih, sekitar 2015 prevalensi kematian akibat asma di Indonesia itu sekitar 383 orang meninggal karena penyakit asma. Tinggi juga ternyata ya kematian akibat asma ini. Benar nggak tidak teman-teman? Iya, baik. Selanjutnya di sini saya akan menjelaskan juga mengenai ciri-ciri gejala asma. Nih, teman-teman yang udah memang mempunyai gejala atau penyakit asma itu harus tahu nih apa aja nih ciri-ciri gejala asma ini. Yang pertama itu sesak nafas, yang kedua itu nafas berbunyi, yang ketiga itu batuk di malam hari. Tapi untuk sesak nafas ini kalian harus tahu dulu nih, tidak semua sesak nafas itu penyakit asma yang saya sudah jelaskan tadi. Dan untuk nafas yang berbunyi, betul, kita kuncinya untuk penyakit asma ini nafasnya sesak dan berbunyi. Gimana sih Kak bunyi penyakit asma ini? Bunyinya ini saya contohkan ya teman-teman. Jadi saat kalian menarik nafas ada bunyinya seperti ini. Nah, seperti itu teman-teman. Dan batuk di malam hari, betul sekali. Biasanya itu kita sesak nafasnya itu lebih ke malam hari. Kenapa? Karena pada malam hari
itu bisa saja ke ibu. Nah, dan ibu itu mempunyai anak kita nih. Kemungkinan bisa kita yang kena, kakak kita yang kena, atau adik kita yang kena. Seperti itu teman-teman, kalau keturunan. Baik, mengerti? Selanjutnya yang kedua itu faktor kelelahan. Apalagi kan kita banyak banget ya aktivitasnya, bener gak sih teman-teman? Apa cuma aku aja nih yang banyak aktivitas ya? Iya, bener banget. Jadi kelelahan ini merupakan faktor yang memicu penyakit asma. Contohnya seperti apa sih kak? Contohnya kita kayak habis berolahraga, terus kita beraktivitas lebih, beraktivitas berat yang mengakibatkan timbulnya sesak nafas pada penyakit asma. Betul banget. Kemudian yang ketiga itu cuaca. Nah, yang tadi aku jelaskan tadi. Cuaca apa sih kak yang mengakibatkan timbulnya sesak nafas pada penyakit asma? Ya benar, seperti hujan, terus kalau di luar negeri musim salju. Kenapa kak pada musim-musim itu lebih rawan gitu terkena penyakit sesak nafasnya itu timbul karena asma? Ya karena saluran pernafasan kita tuh menjadi sempit yang membuat kita sulit bernafas. Yang terakhir itu faktor makanan. Nah, ini kan kita teman-teman masih pada cuek kan mengenai faktor makanan, yang contohnya kayak kita mau makan ini nih, padahal itu nggak sehat dan bisa memicu gejala asma nih. Untuk teman-teman yang udah tahu punya riwayat asma, lebih berhati-hati untuk memilih makanan. Benar banget. Jadi makanan apa aja nih kak yang dapat menimbulkan sesak nafas karena asma? Yaitu salah satunya seperti kacang, coklat. Nah, teman-teman harus lebih berhati-hati ya. Jadi kayak kalian harus makan makanan sehat. Seperti apa aja? Seperti buah, sayur, nasi gitu. Jangan makanan yang di pinggir-pinggir jalan ya. Lebih hati-hati. Kita kan selain buat kesehatan tubuh juga. Terus kemudian di sini saya juga akan menjelaskan cara mengatasi penyakit asma. Nih teman-teman yang sudah tahu mengenai riwayat penyakit asma di diri kalian, harus tahu nih bagaimana sih cara mengatasinya gitu. Sewaktu-waktu kalau kita lagi timbul, terus keadaan kita memegang obat. Yang pertama kita tuh harus tahu posisi yang baik untuk mengatasi sesak nafasnya. Posisi seperti apa sih kak yang baik? Ya yang pertama itu kayak posisi semi roller. Jadi kita nyender di tembok, contohnya nyender di tembok. Terus badan kita rada setengah derajat, kayak rada nyender ke tembok. Terus kaki kita luruskan. Nah itu posisi yang baik untuk mengatur pola nafas kita agar tidak terlalu sesak. Bener banget teman-teman. Lalu yang kedua itu pemberian obat. Nih buat teman-teman yang emang benar-benar udah sering asmanya kambuh gitu, pasti kan kalian punya obat yang namanya inhaler. Bener gak sih teman-teman? Betul. Itu digunakan kalau sedang sesak nafas saja ya teman-teman. Kalau kita masih sehat, kalau kita masih bisa bernafas dengan biasanya, jangan digunakan. Karena itu merupakan obat dan pastinya ada dosisnya. Betul banget. Nah, yang terakhir itu kalau kalian masih sesak nafas, padahal kita udah ngatur posisi, udah ngasih obat inhalernya, tapi masih sesak aja nih kak, gimana nih? Ya udah, berarti kita harus dibawa ke rumah sakit besar agar dapat apa nih teman-teman? Iya, dapat pertolongan dari dokter dan diberikan oksigen. Baik, terima kasih. Alhamdulillah kelas ini akhirnya selesai juga. Bagaimana nih? Ada yang ingin bertanya? Ih, hebat, gak ada yang mau bertanya ya? Udah pada paham? Alhamdulillah. Semoga kelas pada hari ini, sharing pada hari ini bermanfaat untuk kita semua, bermanfaat untuk teman-teman sekalian. Semoga dengan adanya kelas ini kita dapat membantu pemerintah untuk menurunkan angka sakit dan kematian akibat penyakit asma. Betul banget teman-teman. Saya Nurul Syifa, pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman semua.
Gimana nih kabar teman-teman semua hari ini? Semoga teman-teman yang sudah meluangkan waktunya untuk hadir di acara saya kali ini senantiasa diberikan kesehatan ya oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, sebelumnya saya mau kasih apresiasi dulu nih untuk teman-teman semua yang sudah bersedia meluangkan waktunya untuk hadir di acara saya kali ini. Yuk kita kasih tepuk tangan dulu biar semangat nanti dengerin materinya. Oke, terima kasih buat teman-teman atas apresiasinya. Nah, selanjutnya di sini saya akan memperkenalkan diri terlebih dahulu, biar kedepannya kita lebih akrab lagi. Kan kalau pepatah bilang tak kenal maka tak sayang. Semoga dengan adanya perkenalan ini kita bisa saling sayang dan bisa lebih kenal lebih dekat lagi. Oke, langsung aja kita mulai perkenalannya. Perkenalkan, nama saya Puja Dini Anjali. Teman-teman boleh panggil saya Puja atau Dini, terserah mau panggil apa, senyamannya teman-teman aja. Nah, saya berkuliah di Poltekkes Kemenkes Jakarta 3 dengan mengambil program studi promosi kesehatan, yang dimana promosi kesehatan itu bergerak di bidang promotif dan preventif. Nah, ngomong-ngomong soal nama nih, ternyata nama saya itu ada filosofinya loh. Ada yang tahu nggak filosofinya tentang apa? Yap, bener banget. Ternyata di nama saya itu ada unsur Indianya gitu, teman-teman. Yang terletak di kata puja dan anjali. Banyak yang bilang katanya dulu sewaktu hamil mama saya suka banget nonton film-film Bollywood gitu. Terus ada juga yang bilang katanya ngefans sama artis-artis Bollywood. Makanya pas anaknya lahir dikasih nama yang ada unsur-unsur Indianya gitu. Nah, sekian aja nih perkenalan dari saya. Semoga dengan adanya perkenalan ini kita bisa lebih akrab lagi ke depannya ya, bisa lebih kenal lebih jauh lagi. Selanjutnya yuk kita langsung aja masuk ke materinya. Teman-teman di sini kira-kira ada yang tahu nggak nih? Pada pertemuan ini saya mau membawakan materi tentang apa? Iya, benar banget. Pada pertemuan kita kali ini, saya akan membawakan materi yang berjudul Awas, ada narkoba di tanganmu. Yuk, langsung aja kita masuk ke materinya. Nah, pada slide yang pertama ini, saya akan menjelaskan terlebih dahulu mengenai hasil survei yang dilakukan oleh BNN bersama LIPI di tahun 2018 mengenai kasus narkoba di Indonesia. Nah, jadi di sini bisa kita tahu ya teman-teman, berdasarkan hasil surveinya itu menunjukkan angka prevalensi penyalahgunaan narkoba di Indonesia pada tahun 2018 itu mencapai 14.010 kasus. Tinggi banget kan? Nah, bisa kita lihat juga nih dari masing-masing grafiknya ini. Grafiknya itu mulai terjadi dari tahun 2012 sampai dengan tahun 2018. Dengan puncaknya yang terjadi pada tahun 2013 dan 2014. Dengan total masing-masing kasus pada 2013 mencapai 4.745 kasus, sedangkan pada tahun 2014 sendiri mencapai 3.709 kasus. Sementara itu, Ma'ruf Amin juga menyebutkan, berdasarkan data Badan Narkotika Nasional, penyalahgunaan narkoba itu lebih didominasi oleh kalangan pelajar, sedangkan pada tahun 2018 sendiri angkanya itu mencapai 2,29 juta kasus. Tinggi banget kan? Ma'ruf Amin juga menghimbau agar kita tetap waspada terhadap penggunaan narkotika ini. Nah, tadi kan kita udah ngebahas tentang hasil surveinya, terus data statistiknya juga. Selanjutnya di sini kita akan membahas apa sih narkoba itu. Teman-teman pasti sering dong dengan kata narkoba, tapi teman-teman tuh tahu nggak sih narkoba itu tuh sebenarnya apa gitu. Jadi teman-teman, narkoba itu sebenarnya adalah zat atau obat-obatan yang bersifat alami, sintetis, dan semi sintetis
yang jika dikonsumsi dapat menyebabkan halusinasi, menurunnya kesadaran, rusaknya organ-organ tubuh, dan yang paling parah itu bisa menyebabkan kematian nih teman-teman. Jadi teman-teman, narkoba itu dia ada yang bentuknya itu zat, ada juga yang berupa obat-obatan. Nah, narkoba itu dia ada yang bersifat alami, sintetis, dan semi-sintetis. Dan jika dikonsumsi oleh penggunanya, bisa menyebabkan si penggunanya ini mengalami yang namanya halusinasi, penurunan kesadaran, rusaknya organ-organ tubuh, dan bahkan yang paling parah itu bisa menyebabkan kematian. Nah, selanjutnya di sini kita akan membahas mengenai jenis-jenis narkoba. Tadi kan kita udah ngebahas hasil surveinya, ya, data statistiknya, terus narkoba sendiri itu juga artinya apa. Selanjutnya di sini kita akan membahas jenis-jenis narkoba. Pasti teman-teman udah sering dengar ya kata narkoba, tapi mungkin kurang tahu nih dengan jenis-jenis dari narkoba itu sendiri ada apa aja. Nah, jenis narkoba yang pertama itu dia ada narkotika sintetis, yaitu narkotika yang proses pembuatannya itu cukup rumit dan biasanya digunakan untuk proses penelitian dan juga pengobatan. Contohnya itu ada amfetamin, metadon, dan dexamfetamin. Nah, yang kedua itu ada narkotika semi-sintetis, yaitu narkotika yang proses pembuatannya menggunakan bahan narkotika alami yang kemudian diekstraksi dengan proses yang lainnya. Contohnya itu dia ada morfin, heroin, dan ada kodein juga. Nah, yang terakhir itu ada narkotika jenis alami. Kalau narkotika jenis alami itu dia berasal dari tanaman dan biasanya bisa langsung digunakan secara langsung. Contohnya itu dia ada ganja, koka, dan opium. Nah, selanjutnya di sini saya juga akan membahas mengenai apa aja sih dampak dari penggunaan narkoba itu. Yang pertama itu ada halusinasi, atau bisa kita sebut juga kayak menurunnya kesadaran gitu. Jadi teman-teman, orang yang mengkonsumsi narkoba itu di salah satu dampak yang akan mereka alami yaitu halusinasi. Biasanya itu berupa kayak ngomongin tentang ngantuk gitu, terus juga bisa berupa kayak tindakannya kadang tindakan yang dia lakukan itu tuh tidak, yang orang-orang pada umumnya juga tahu dia melakukan tindakan yang tidak logis gitu, yang aneh-aneh gitu. Terus yang kedua ada wajah terlihat sayu. Ini salah satu dampak fisik yang bisa langsung kita lihat secara langsung dari pemakainya itu. Kayak misalnya mukanya tuh terlihat agak kayak pucat, terus aura fresh dari si mukanya juga udah nggak terpancar lagi, udah nggak kelihatan lagi. Terus biasanya matanya itu dia tuh kayak merah, kayak berair gitu. Atau kalau anak zaman sekarang itu bilangnya beler. Terus yang ketiga ada depresi mental. Keadaan di mana seseorang mengalami tekanan psikis. Biasanya itu berupa kayak misalnya dia ingin mengkonsumsi narkoba nih, tapi dia nggak bisa mendapatkan narkoba itu, otomatis dia akan merasakan stres, dia akan merasa tertekan yang menyebabkan dia akan depresi mental. Nah, yang terakhir itu bisa menyebabkan kematian. Ini udah efek yang paling fatal dari penggunaan narkoba itu sendiri. Tapi kematian ini juga dia tuh nggak yang secara langsung teman, dia juga ada prosesnya, ada tahapannya gitu. Biasanya kayak dimulai dari kerusakan organ-organ tubuh dulu. Nah, kalau misalnya organ tubuhnya udah rusak gitu ya, udah nggak bisa berfungsi dengan baik, udah nggak bisa bekerja secara normal juga, otomatis si pemakai ini kan nggak bisa gitu ya hidup dengan organ tubuh yang udah rusak kayak gitu. Dia nggak akan bisa menjalani hidup dengan normal juga. Ya gimana ini bisa menyebabkan dia bertahannya itu tuh sebentar gitu, masa hidupnya cuma sebentar, akhirnya bisa menyebabkan dia mengalami yang namanya kematian. Nah, selanjutnya ada langkah-langkah apa sih yang bisa kita gunakan dari
narkoba ini, langkah-langkah yang bisa kita gunakan untuk mencegah diri kita dari penggunaan narkoba itu yang pertama ada mendekatkan diri kepada Tuhan. Nah, orang kalau iman udah kuat katanya udah nggak gampang tergoda gitu, otomatis cara dia untuk memproteksi dirinya juga akan semakin kuat nih teman-teman. Yang kedua ada fokus pada masa depan. Nah, orang yang udah fokus pada masa depannya, yang udah punya karir, punya cita-cita, otomatis dia juga nggak punya lagi waktu untuk melakukan hal-hal buruk ini. Yang ketiga ada lakukan kegiatan positif. Nah, bagi teman-teman yang udah melakukan kegiatan positif, yang udah punya banyak kegiatan, otomatis kan punya banyak kesibukan juga, jadi udah nggak ada waktu lagi nih buat teman-teman melakukan hal-hal buruk seperti ini. Yang terakhir itu jangan coba nih teman-teman, karena semuanya berawal dari rasa coba-coba, dari rasa keingin-tahuan kita yang tinggi gitu. Nanti kalau misalnya kita udah sekali coba, pasti kesana-sananya kita akan semakin ketagihan lagi. Nah, yang terakhir ada quotes nih buat teman-teman semua di sini. Quotesnya itu yang berbunyi, satu langkah kamu mendekati narkoba, satu langkah kamu sudah menghancurkan masa depanmu. Nah, jadi teman-teman semua, kalau teman-teman sudah mendekati yang namanya narkoba, apalagi sampai mengkonsumsinya, itu sama aja teman-teman tuh udah satu langkah menghancurkan masa depan teman-teman semua. Jadi buat teman-teman semua yang ada di sini, jaga diri teman-teman baik-baik, jangan pernah mencoba, jangan pernah mendekati, apalagi sampai mau konsumsinya gitu ya. Karena dengan teman-teman mencoba, mendekati, dan bahkan sampai mengkonsumsinya, itu bisa menghancurkan masa depan teman-teman semua. Nah, sekian pemaparan materi dari saya pada pertemuan kita kali ini. Semoga apa yang saya sampaikan bisa bermanfaat untuk teman-teman semua, dan semoga teman-teman juga bisa mengerti dengan apa yang saya sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Kalau ada kekurangan juga saya mohon maaf. Semoga kita bisa ketemu lagi di lain waktu dan di lain kesempatan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semuanya. Salam sejahtera bagi kita semua. Gimana nih kabarnya hari ini? Semoga kita semua selalu dalam keadaan sehat ya. Amin. Sebelumnya saya mengucapkan terima kasih banyak buat teman-teman yang sudah menyempatkan waktunya dan sudah bersedia untuk mendengarkan saya kali ini. Saya juga merasa senang banget nih bisa berkesempatan untuk menyapa dan menyampaikan pesan ke kalian. Sebelum saya mulai materi, ada baiknya kita berdoa dulu ya. Semoga apa yang kita akan pelajari pada hari ini akan bermanfaat untuk kehidupan kita sehari-hari. Amin. Berdoa menurut agama dan kepercayaan masing-masing. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Baik, saya akan menyampaikan tujuan saya nih. Pasti kalian udah bertanya-tanya kan, apa sih tujuan saya kali ini? Jadi kali ini saya akan mengajak teman-teman semua nih untuk tahu tentang protokol kesehatan 5M dan mampu menerapkan protokol kesehatan ini dengan baik dan benar. Tapi sebelum itu nih, saya akan memperkenalkan diri saya dulu nih, karena katanya tak kenal maka tak sayang, bukan gitu? Jadi, perkenalkan nama saya Saskia Putriana Herman, tapi kalian bisa panggil saya Kia. Nah, jadi nama saya ini udah ada saat saya masih di dalam kandungan mama saya. Jadi, nama saya ini dikasih oleh kakak saya sendiri waktu beliau masih umur 4 tahun. Kenapa Saskia? Karena kakak saya itu suka dengar lagu dari Trio Kwek Kwek, dan salah satu penyanyi itu namanya Saskia. Mungkin itulah sebabnya nama saya jadi Saskia Putriana Herman. Jadi Saskia putrinya Bapak Herman. Mungkin cukup kali ya perkenalan dari saya. Kalau mau kenal saya lebih lanjut, lebih jauh lagi, bisa aja calling-calling saya. Oke? Baik, seperti yang saya sampaikan sebelumnya, tujuan saya kali ini akan menyampaikan ke kalian tentang protokol kesehatan 5M. Jadi saya mau ngajak kalian nih supaya bisa menerapkan protokol kesehatan 5M ini. Kenapa?
Karena seperti yang kita semua tahu, sudah lebih dari 1 tahun pandemi COVID-19 menyerang negara kita. Setiap harinya angka kasus positif corona terus meningkat, bahkan hingga menyentuh angka 3,9 juta jiwa. Manusia loh itu, 3,9 juta jiwa orang yang terkena positif corona. Beragam upaya telah dilakukan para ahli dan penduduk global demi mengakhiri ancaman virus ini. Di beberapa negara, termasuknya negara kita sendiri yaitu Indonesia, pemerintah sudah menerapkan pedoman dan protokol kesehatan untuk menghadapi virus corona. Jadi, sebagai masyarakat yang baik, agar membantu pemerintah, kita harus menerapkan protokol kesehatan ini. Kenapa sih? Karena protokol kesehatan ini memiliki dampak positif bagi kalian dalam mematuhi prokes ini, tapi juga memiliki dampak negatif bagi kalian yang abai akan prokes ini. Jadi, saya akan jelasin nih. Yang pertama, kalian melindungi keluarga dari dampak COVID-19. Kalau kalian patuh nih, kalian akan melindungi keluarga, apalagi orang yang kalian sayang dari dampak COVID ini. Kalau kalian abai, kalian akan membawa penyakit ke lingkungan keluarga kalian. Karena kan kalian nggak tahu nih, kalian itu keluar rumah apakah aman aja, mungkin kalian sehat, tapi pas keluar rumah, kalian kan nggak tahu akan terdampak dan bahkan menularkan ke orang yang kalian sayang. Kalian pasti nggak mau kan? Lalu dampak positif dari patuh akan prokes ini, kalian bisa menekan peningkatan angka COVID-19. Kalau kalian abai, kalian akan menyebabkan lonjaknya kasus COVID-19 di Indonesia dan memperlambat selesainya pandemi COVID-19 ini. Jadi kalau kalian menerapkan protokol kesehatan ini, kalian bisa banget nih bantu pemerintah untuk menekan dari peningkatan angka COVID ini dan menurunkan angka kasus COVID di Indonesia, juga memperlambat selesainya pandemi kalau kalian tidak patuh. Selanjutnya, perilaku hidup bersih di protokol kesehatan ini akan menjadi budaya bangsa. Jadi kalau kalian udah menerapkan hidup bersih, pasti kalian akan terus-menerus hidup bersih. Jadi akan menjadi budaya bangsa. Selanjutnya, menjadi ramah lingkungan. Jadi kalau kalian tidak keluar rumah nih, tidak menggunakan kendaraan, kalian akan menyebabkan dunia ini menjadi ramah lingkungan. Akan baik banget kan, apalagi bagi negara kita sendiri. Jadi kalian udah tahu kan nih dampak positif dari patuh dan dampak negatif dari abai akan prokes ini. Maka dari itu kali ini saya akan mengajak teman-teman semua untuk menerapkan protokol kesehatan. Sebelumnya, kalian tahu nggak sih apa sih protokol kesehatan itu? Saya kutip dari Wikipedia, protokol kesehatan merupakan upaya kesehatan masyarakat yang merujuk pada sejumlah tindakan yang perlu dilakukan dalam rangka promosi kesehatan dan pencegahan penyakit. Jadi, protokol kesehatan ini dibentuk dengan tujuan agar masyarakat bisa tetap beraktivitas secara aman dan nyaman, tapi tidak membahayakan keamanan dan kesehatan orang lain gitu. Jadi bisa meminimalisir kasus COVID-19 di Indonesia. Maka dari itu, teman-teman, yuk kita bareng-bareng mendalami satu-satu nih 5M itu. Yang pertama ada mencuci tangan. Mencuci tangan adalah salah satu tindakan sanitasi dengan membersihkan jari jemari kita menggunakan air ataupun cairan lainnya oleh manusia dengan tujuan untuk menjadi bersih. Jadi kalian selama masa pandemi COVID ini dan seterusnya kalian harus rutin mencuci tangan hingga bersih untuk mencegah penularan virus. Minimal kalian itu mencuci selama 60 detik. Yuk, akan aku ajarin nih, supaya kalian semua hafal gerak-gerakan yang baik dan benar dalam mencuci tangan. Yang pertama, kalian basahi dulu tangan kalian dengan air dan gunakan sabun pada tangan kita secukupnya. Lalu gosokkan telapak tangan dan punggung tangan kalian ke telapak tangan yang lainnya, seperti ini. Lalu gosok sela jari dengan posisi saling bertautan, seperti ini ya teman-teman. Selanjutnya, posisikan jari kalian nih, kedua tangan kalian saling mengunci, seperti ini. Paham? Seperti ini. Gosok perlahan, lalu selanjutnya kalian genggam nih ibu jari kalian, masukin ke sini. Jadi kalian genggam seperti ini. Selanjutnya agar kuku kalian juga bersih. Jadi
Kalau kuku nggak bersih sama aja dong. Jadi kalian seperti ini, bagian ujung kuku kalian ke telapak tangan yang seperti ini. Kanan kiri ya, gantian. Lalu kalau sudah, kalian bilas dengan air bersih dan keringkan dengan lap sekali pakai atau tisu. Kalian harus menerapkan mencuci tangan ini dengan baik-baik ya teman-teman semua. Selanjutnya ada memakai masker. Salah satu pencegahan COVID-19 yang paling penting ada menggunakan masker saat keluar rumah. Penggunaan masker yang baik adalah dengan menutupi hidung dan mulut. Jadi di Indonesia ini sudah ada diterapkannya masker double mask, yaitu penggunaan masker medis dengan masker kain gitu. Jadi kalau kalian menggunakan masker medis ditambah masker kain nih, kalian akan memberikan efektivitas dari filtrasi akan droplet kalian sampai 85,4%. Jadi kemungkinan kalian kena droplet dari seseorang yang terkena COVID akan lebih kecil kalau kalian menggunakan double mask ini. Jadi masker medis digabung dengan kain. Tapi kalian harus ingat nih, masker kain itu tidak boleh didouble. Masker bedah itu tidak boleh didouble dengan masker tersebut. Jadi misalkan kalian menggunakan masker medis 2 gitu, itu nggak akan efektif karena tidak akan meningkatkan perlindungan kepada kita. Begitu pula dengan masker kain. Lalu dengan mengombinasikan masker N95 dengan medis atau dengan kain itu juga tidak akan meningkatkan kemampuan akan filtrasi karena masker N95 sendiri sudah mencapai filtrasi sekitar 95%. Jadi kalian cukup menggunakan masker N95 aja itu udah cukup, tidak digabungkan dengan masker lain. 3M selanjutnya nih, M yang selanjutnya. Yang ketiga yaitu menjaga jarak. Protokol kesehatan lainnya yang harus kalian patuhi ini yang paling penting nih menjaga jarak. Jadi dalam keputusan Menteri Kesehatan RI dalam protokol kesehatan bagi masyarakat di tempat dan fasilitas umum dalam rangka pencegahan dan pengendalian COVID-19, di sana itu disebutkan bahwa menjaga jarak itu minimal 1 meter dengan orang lain untuk menghindari terkena droplet dari orang yang bicara, batuk, bersin, serta menghindari kerumunan, keramaian, dan berdesakan. Jadi kalau kalian menjaga jarak nih 1 meter, kalian akan menghindari droplet dari orang yang berbicara. Misalnya kalian berbicara tuh jadi jauh kan, jadi dropletnya itu jauh juga. Kalian juga akan menghindari kerumunan juga. Seperti yang saya sudah sebutkan, menghindari kerumunan. Nah, langkah selanjutnya itu kita harus menjauhi kerumunan. Menjauhi kerumunan ini menurut Kemenkes, Kementerian Kesehatan Republik Indonesia, bahwa masyarakat itu diminta untuk menjaga kerumunan, menjauhi kerumunan, maaf ya. Jadi kalian itu harus menjauhi kerumunan saat berada di luar rumah. Jadi kalian harus ingat nih, semakin banyak kalian sering ketemu orang, makin tinggi juga kemungkinan kalian terinfeksi virus corona ini. Jadi kalian kan nggak akan tahu, walaupun tubuh kalian sehat, kalian nggak akan tahu kalau orang lain itu sakit. Jadi kalian bisa aja membawa penyakit itu ke rumah. Jadi kalian itu harus menghindari tempat-tempat keramaian, terutama apabila kalian lagi sakit. Yang terakhir kalian harus mengurangi mobilitas. Jadi semakin banyak kalian menghabiskan waktu di luar rumah, semakin tinggi juga kalian akan terpapar virus jahat ini. Kalian gak akan mau kan kalau misalnya keluarga atau orang yang kalian sayang itu terkena COVID-19, nggak mau kan. Jadi sebisa mungkin kalian itu keluar kalau ada keperluan yang mendesak. Kalau nggak ada ya udah di rumah aja. Karena virus corona ini kan kita nggak tahu dapat menyebar dan menginfeksi seseorang itu gimana. Karena virus corona ini menyebar dengan cepat banget teman-teman. Jadi buat kalian semua yang udah tahu nih protokol kesehatan 5M ini, saya harap kalian bisa menerapkan protokol kesehatan ini untuk menjaga dan melindungi diri kita, keluarga, bahkan orang yang kita sayang dari bahayanya virus COVID-19. Jadi saya Saskia pamit undur diri. Semoga ilmu saya kali ini dapat bermanfaat bagi kalian semua. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.